Selamat sore teman-teman semua. Kita sekarang berada di sini mewakili film Warkop DKI, Warkop DKI kartun ya. Kartun. Pemainnya adalah pemain Warkop DKI 3 dan 4. Jadi ada Randy, ada Ariando, ada Godot, ada saya. Tapi kebetulan saya double legend ya. Main di beberapa film. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Akhirnya Warkop kayaknya udah menjarak ke semua nih. Kemarin kan Bond ya, kartunya. Mungkin ada animasinya. Mungkin harus sama satu nama animasi sini. Ya kita kartun itu animasi jadi, tapi kita yang kita pakai 2 dimensi. Jadi seperti apa ya, film-film yang terkenal seperti Doraemon segalanya 2 dimensi. Ya, kenapa kita kemudian masuk ke kartun? Karena ternyata anak-anak sekarang itu kecil, mereka nggak tahu kita. Bukan nggak tahu kita, artinya dia tahu kita, mereka nonton dikasih tahu orang tuanya. Tapi yang range-nya nggak dapat sebetulnya sama film yang human ya. Nah, akhirnya kita buatkan kita sempat melakukan itu untuk tayang pada kamera pada ternyata sukses. Oleh karena itu akhirnya kita buatkan film layar lebarnya. Nah, kenapa? Banyak hal sih sebenarnya mau kita capai. Indonesia itu gudangnya animator, tapi menjadi terkenal justru di luar gitu. Menurut saya nggak ada yang memprihatinkan gitu. Itu gudang, bahkan ada sekolah menengah atas animasi. Nah mereka mau jadi apa? Mereka juga ingin bahwa film kartun, film animasi ini juga menjadi tuan rumah, bahkan menjadi raja juga di negerinya sendiri gitu. Nggak kita cuma dapat yang impor aja. Makanya Warkop DKI kartun ini menjadi jembatan. Ya, untuk katakanlah gitu ya, menjadi jembatan atau menjadi pionir lah untuk kita. Ayo kita main juga di animasi. Kita punya SDM yang begitu hebat. Kalau Anda lihat misalnya di Lion King, Anda cari krunya, itu ada nama-nama Indonesia nih. Kenapa nggak di kita mereka kerja? Nama itu kenapa nggak di kita? Iya. Gimana nih Aliando? Kali sendiri apa nih perannya di sini nih? Jelasnya masih tetap sebagai yang karakter ini. Iya, masih tetap sebagai di sini nggak full acting kayak kemarin, tapi di sini kartun jadi Lebih sulit nggak sih kalau dari biasanya kan untuk penyesuaian itu kan masih dubbing ya. Jadi ini kesulitannya adalah kita harus punya imajinasi yang kuat ketika kan ini suaranya dulu ya diambil, bukan gambarnya dulu. Kalau gambarnya dulu kita tinggal ngedap ya. Nah, jadi kita bersandiwara dulu, kita berimajinasi. Padahal imajinasi ini kan harus kartun gitu. Nggak berimajinasi kita sehari-hari gitu. Ini permulain dikit gitu kalau kartun kan misalnya kalau dialog yang di film biasa itu normal aja, tapi kalau di kartun kita harus dihiperbolain karena memang banyak adegan yang bisa dieksplor lagi sampai apa ya, malah lebih ada banyak soalnya, ada gemang sampai kegedean gitu kan. Jadi kita gunakan perbolanya untuk memaksimalkan intonasi di dialog di situ. Tapi secara overall pas hasilnya sih malah benar-benar bagus banget ya, karena Warkop bisa luas gitu ya. Itu kita seperti juga yang pertama yang kita coba di anak-anak kecil. Kita tadinya juga aneh ya. Ini kok bisa lucu, kok bisa ini. Ternyata memang anak-anak beda gitu. Kita putar di mana dengan mereka seneng banget, semuanya apa dulu banget gitu. Oh yang waktu itu ya? Iya kan? Ada anak-anak kecil yang 5 tahun.
Dan anehnya juga ya, mereka langsung tahu yang ini dono, yang ini kasino, yang ini dono. Padahal kan kalau dilihat rada beda ya. Ya kalau dono lah dengan gigi yang besar. Aku juga cuma kumis keteret masih itu. Kayak gitu. Jadi ya ternyata dunia itu tuh punya dunia sendiri animasi itu. Walaupun itu warkop ya, tapi harus diakui bahwa mereka punya imajinasi sendiri, punya fantasi tersendiri ketika itu dipindahkan di animasi. Dan dialog-dialog penting kayak ikonik-ikonik kata-kata yang kayak gila ludro dan lain-lainnya akhirnya jadi turun ke anak kecil nih, jadi kayak anak-anak tua sampai hafal gitu ludro Idiom-idiom. Iya, idiomnya jadi nggak hilang nih, kayak warkopnya benar-benar terlestarikan ke generasi berikutnya, gitu sih yang paling penting. Kalau prosesnya mungkin berapa lama? sebenarnya banyak kali bahasa-bahasa yang digunain sama anak-anak zaman sekarang nih. Iya. Tapi nggak tahu sebenarnya itu dari bapak Harto sebenarnya. Berapa? Prosesnya berapa lama? Waduh, kalau secara keseluruhan lama banget ya. Lama banget. Artinya kita udah selesai itu. Jadi filmnya kita harus nambahin lagi, masih ada beberapa yang kelihatan kurang atau kelihatan kurang sempurna kayak gitu. Lama banget. Secara keseluruhan sama produksinya ya sampai dengan jadi 2 tahun. Iya, 2 tahun juga. Ya, 3 sebenarnya. sampai 3 Sampai 3 tahun. sampai benar-benar selesai ya. Kan ini kan baru-baru juga selesai. Akhirnya baru mau. Layar lebar, untuk layar lebar. Makanya agak lebih complicated ya. Oh, ide awalnya gimana sih sampai akhirnya tercetus bikin animasi untuk warkop? Ide awalnya? Ide awalnya Iya. adalah kita pengen cerita sedikit ke belakang. Warkop itu berawal dari radio. Kemudian kita beranjak masuk ke panggung. Panggung pun baru panggung mahasiswa ya, yang kental dengan kritik sosial kayak gitu. Tiba-tiba diterima itu di berbagai tahunan. Akhirnya kita menjadi meluas di mana-mana di Jakarta masih. Tiba-tiba kita diambil televisi. Diambil televisi, kita booming di Indonesia. Ya. Itu udah lain lagi tuh warnanya gitu. Kita harus menyesuaikan. Kemudian gak lama diambil film. Kita menyesuaikan lagi, betapa film tuh lebih universal lagi. Kita nggak bisa seenak-enaknya ngomong gitu ya. Terus kemudian ya ini adalah salah satu katakanlah boleh dibilang metamorfosanya warkop gitu. Nah, kita juga kepingin anak-anak kenal warkop, pengen anak-anak kenal moralitasnya warkop juga. Sehingga akhirnya kita pikir ya udah kita juga bikin. Di samping yang tadi saya katakan, tiba-tiba kita terheran-heran, kami terheran-heran bahwa animator Indonesia itu gila banget gitu, sampai berkarya di negeri lain. Kenapa nggak berkarya di sini? Dan kenapa nggak kita galakkan kartun atau galakkan animasi? Karena kita akan bisa menerima kru-kru animasi yang ada di Indonesia. Ini tidak kurang dari berapa ya? Tidak kurang dari 50 animator terlibat di sini. Tidak kurang dari 50 animator. Ya. Anak bangsa ya? Bukan anak bangsa lagi, bangsa anak. Orang Indonesia asli. Ini. Ya, mohon maaf, kita udah mau mulai. Om, terakhir boleh Om, mungkin kebanggaannya seperti apa melihat warkop yang semakin zaman itu semakin terus berkembang dan bisa menjamah banyak generasi gitu. Kebanggaannya gimana mungkin melihat warkop makin berkembang dan menjamah banyak generasi? Mungkin nggak hanya sekedar bangga, saya juga ingin memberi kebanggaan pada anak-anak saya dan anak-anak kami. Ya, betapa jangan pernah menganggap enteng sikap profesional, ketika profesional itu bisa bertanggung jawab, terutama kepada Tuhan. Ya, sehingga inilah yang terjadi kayak gitu. Dan banggalah kalian karena ini sebuah perjuangan yang real perjuangan tanpa ada katakanlah pamrih tertentu, tapi perjuangan untuk bisa menebar kebaikan, menebar